Perkenalkan, nama saya Yodi Lumbantobi, LPTK saya Universitas Widya Dharma Klaten dengan NIM 2501093101. Saya akan membawakan materi IPAS di kelas 4 SD Negeri 174568 Semorangkir dengan materi gaya dan pengaruhnya pada benda. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak. Iya, oke. Siapa yang merasa hari ini bahagia? Siapa yang merasa sedih? Gak ada. Iya, bagus. Kenapa? Lama kali pulang. Iya, nggak apa-apa. Karena kita masih melakukan pembelajaran ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, siapa yang memimpin doa kita? Ya, maju ke depan. Oke. Sekarang kita bersemangat belajarnya ya. Kita bernyanyi. Ayo, bernyanyi. Siapa yang pimpin nyanyian kita? Maju ke depan. Ayo. Ya, berdiri. Nanti kalau bernyanyinya Garuda Pancasila, itu kan yang pas ya. Garuda Pancasila. Ya. Diikuti ketuanya ya. Jangan lambat, jangan Garuda Pancasila, nggak boleh. Aku Garuda Pancasila. Ya, tarik. Tarik tangannya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Siapa yang nggak datang hari ini? Randy, Selva dan Esther. dan Esther. oke. Ini alasannya apa ini? Tidak tahu Pak. Ada yang sakit? Randy sakit. Ada surat isinya? Sisil Pak? Sakit? Ada surat sakitnya? Itu Pak. Oh, diberi. Oke. Nah, nanti kalau besok datang kawan kita, dikasih tahu pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Coba diperhatikan ke depan materi pembelajaran kita. Apa materi pembelajaran kita? Gaya dan pengaruhnya pada benda. Apa itu gaya? Siapa yang tahu? Gaya adalah usaha yang dilakukan dengan mendorong atau menarik. Oke. Apa pengaruhnya terhadap benda? Contohnya, kalau meja didorong, meja itu jadi apa? Berpindah ke. Contohnya, kalau bukunya ditarik, apa yang terjadi? Ya. Pengaruhnya terhadap bukunya jadi apa? Iya, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan pengaruhnya pada Benda. siapa yang paham? Jadi kanan. Siapa namamu? Michelle apa?
Siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan pengaruh terhadap gerak indah. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, nah, tuh. Sekarang pembelajaran kita hari ini adalah mempraktekkan gaya itu, ya. Yang pertama tadi mempraktekkan gaya, salah satu contohnya pintu, ya. Coba siapa tadi? Siapa yang bisa mempraktekkan salah satu contohnya gaya terhadap pintu? Oke, ayo maju. Siapa namamu? Deborah, ayo contohkan. Ya, oke. Apa yang kau rasakan? Tarikan. Gaya? Tarikan, iya. Jadi pengaruhnya terhadap pintu itu apa? Jadi terjadi apa pada pintu itu? Iya. Coba kalau lagi. Oke, gaya apa yang kau rasakan? Gaya mendorong. Apa pengaruhnya terhadap pintu itu? Iya. Oke. Bagus. Jadi gaya mendorong dan menarik itu ada pengaruhnya terhadap pintu itu kan? Nah, jadi pintunya jadi terbuka dan tutup. Sekarang contohnya lagi kepada buku. Siapa yang bisa? Siapa namamu? Oke, Karen. Coba angkat ke atas bukumu. Ya, tahan di atas. Nah, apa yang kau rasakan? Gaya mendorong. Gaya mendorong. Iya, gaya mendorong. Jadi yang dari bawah menjadi pengaruh gaya dorong itu dari bawah ke atas. Jadi apa ini bukunya? Terdorong. Jadi berpindah kan? Yang dari bawah menjadi? Iya, bagus. Baru coba dulu sama tembok. Di sini siapa nanti tadi yang bawakan tembok tadi? Ayo, coba. Ayo, dicontohkan dulu. Coba dulu dorong tembok dulu. Kuat. Dua tangan. Oke. Apa yang kau rasakan? Gaya mendorong. Berpindah tempat enggak? Enggak. Ya, bagus. Jadi, silakan dulu. Jadi, itu tidak berpindah tempat ya. Enggak harus berpindah tempat. Paham artinya? Contohnya, kalau orang tembok itu berpindah tempat nggak dia? Jadi kalau melakukan gaya berarti tidak harus berpindah tempat. Iya, oke. Coba perhatikan dulu ya. Buka dulu bukunya di halaman 40. Halaman 48. Halaman 48 sampai halaman 51. Udah, jadi buka bukunya. Ada di situ jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ada berapa macam? 6, Pak. Hah? 6. Yang pertama gaya apa? Gaya otot. Yang kedua? Gaya listrik. Yang ketiga? Gaya magnet. Yang keempat? Gaya gas. Yang kelima? Gaya? Coba perhatikan PPT Bapak yang yang keenam apa? Gaya gesek. Oke. Berarti gaya ada berapa? 6. Jenis-jenis gaya ada? 6. Perhatikan ke depan. Orang menggunakan gaya otot untuk
mengambil air dari sumur. Untuk mengambil air dari sumur. Gaya apa itu? Gaya otot. Apa yang dikeluarkan otot itu? Tenaga. Ya. Ya, itulah gaya otot. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik. Coba dibacakan. Kipas air bergerak karena adanya gaya listrik. Iya, karena adanya gaya listrik. Gaya listrik ada dua macam, yaitu gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Gaya listrik statis timbul dari benda yang bermuatan listrik yang tidak mengalirkan arus listrik, seperti gaya listrik pada penggaris plastik. Contohnya gaya listrik pada penggaris, tahu nggak? Pernah nggak digosok-gosok penggaris itu? Kau bikin dulu kertas yang kau cabik-cabik itu, gimana dia? Kayak menari-nari kan? Ada yang lengket. Siapa pernah mempraktikkan itu? Digosok dulu ke bajunya. Nanti setelah pulang dari sini dipraktikkan di rumah ya. Oke. Itulah salah satu contohnya. Gaya listrik dinamis timbul dari benda bermuatan listrik yang mengalirkan arus listrik seperti kipas angin, seperti gambar 2 ya. Kipas angin yang bergerak karena ada gaya listrik. Sumbernya dari iya. Seperti itulah dia. Udah ada mempraktikkan di sana. Ya kan, lengket kan? Iya. Oke, itulah namanya gaya listrik. Gaya listrik statis. Ya. Itulah gaya listrik statis. Oke. Yang ketiga, apa yang ketiga? Gaya magnet. Gaya magnet pada saat magnet kita dekatkan pada paku. Isiro, siapa yang pernah memegang magnet? Coba dulu dekatkan pada paku atau besi. Gimana apanya? Itulah namanya gaya magnet. Karena apa? Magnet itu menarik benda besi itu. Contohnya pada gambar yang ini, yang gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga, magnet dapat menarik benda logam paku dengan mudah. Jadi kalau magnet digabungkan dengan besi, ini langsung bertarikan itu. Itu dia. Yang keempat, apa yang keempat? Gaya pegas. Oke, gaya pegas. Contohnya ini, pada perpon mekanik terdapat gaya pegas. Siapa yang punya perpon mekanik? Contohnya ada perpon dia ditekan lalu keluar mata paku pennya, baru ditekan lagi, baru masuk, tertutup lagi mata perpoinnya kan? Apa itu yang membuat itu pengaruhnya menjadi bisa keluar bisa masuk, bisa keluar bisa masuk lagi dalam. Apa pengaruhnya? Pegas, bagus. Siapa itu? Ya, tepuk tangan buat Zeril dulu. Karena apa? Gaya pegas. Pegas itu apa namanya? Di dalam pulpen itu. Apa pegasnya namanya itu? Apa? Di dalam pulpen itu apa pegasnya? Yaitu per. Karena ada pernya kan? Itu dia. Gaya pegas yang di dalam pulpen itu dihasilkan dari per. Per yang di dalam pulpen itu. Jadi kalau matikan dia keluar kan? Besi yang berputar pun ada Pak. Iya.
Ya, seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jangan dibuka itu. Oke. Ini kayak apa? Gaya gravitasi. Nah, coba baca dulu. Nah, gravitasi bumi itu adalah gaya yang paling terbesar di bumi. Kalau nggak ada gravitasi, bisa nggak kita berdiri? Bilang yang lain, kan? Jadi setiap contohnya itu pohon itulah pohon mangga kan, kalau buahnya sudah matang berarti nanti kalau udah mau jatuh dia, apa yang mengakibatkan jatuh buahnya itu jatuh? Gravitasi bumi. Itulah. Jadi kalau nggak ada gravitasi, dia itu kan jatuh ke atas, melayang-layang. Bukan jatuh ke atas ya, tapi melayang-layang. Ya, dia terbang-terbang. Kalau nggak ada gravitasi, kita pun juga melayang-layang. Gitu. Oke. Yang ke nah, apa ini? Gaya geser dari antara permukaan dan ketinggalan. Nah, sama-sama membaca. Ayo, sama-sama membaca. Ayo. Gaya geser terjadi antara permukaan dan ketinggalan dan permukaan jalan. Iya. Kurang ke atas ya. Contohnya, Bapak kasih contoh ya. Nah, permukaan jalan itu rata atau enggak? Enggak kan? Enggak rata dia kan? Kasar dia kan? Nah, kalau dia permukaan tidak rata, berarti ban sepeda itu bisa dia mendapatkan gaya gesek yang bagus ya, yang lebih efisien, sehingga ban sepeda itu berputar dengan baik atau melaju dengan cepat. Ya, coba dulu kau bayangkan kalau jalan itu seperti kaca. Nah, permukaannya halus kan? Coba dulu bayangkan permukaan jalan itu halus. Nah, bayangkan dulu kau naik sepeda di atas kaca. Nah, datang pula lah apa? Air hujan. Jatuh dan licin kan? Nah, ada nggak di situ gaya gesekan? Kalau permukaannya di sini tuh, nggak ada. Karena nggak bergesek dia. Karena apa? Dia udah licin. Jadi menggising bannya itu terus, menggising. Coba dulu bayangkan, ya kan? Pernah nggak kayak gitu? Nah, kalau licin bannya itu kan dia bannya itu nggak bergesekan itu, berarti nggak ada gaya gesek. Oke, nggak ada gaya gesek. Sekarang, siapa bisa yang menyimpulkan jenis-jenis gaya mulai dari gaya yang dari pertama sampai ke 6? Apa itu? Simpulkanlah dulu. Ada berapa jenis gaya? Siapa yang bisa? Oke. Ya, coba sebutkan. Jenis gaya itu, coba. Gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya tugas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Iya, bagus. Tepuk tangan. Oke, cukup. Ya. Sebelum nanti ke situ, berarti kau sudah paham kan? Ada yang belum paham gaya itu, jenis gaya itu? Ada yang belum paham? Siapa yang mau bertanya? Apa? Apa itu gaya, Pak? Oke. Gaya adalah suatu usaha atau suatu dorongan atau suatu tarikan, ya.
Itu dia gaya. Apalagi siapa yang mau bertanya? Ya. Apa pengaruh gaya pada benda, Pak? Pengaruh gaya pada benda. Iya, contohnya pengaruh gaya pada benda. Ini ya. Ini benda ya, contoh. Oke. Ya. Tengok. Apa dorong ini? Itu kursi bagaimana? Berpindah? Berpindah tempat. Kenapa? Karena ada gaya dorongan. Nah, di bawah kaki ini ada gaya apa? Gaya gesekan. Sehingga menimbulkan apa? Itu dia. Nah, kita paham kan? Itu dia pengaruhnya. Sebelum kerja kelompok, ya, Bapak membagikan LKPD-nya. LKPD-nya dikerjakan per kelompok, ya. Nanti LKPD-nya dipresentasikan. Contohnya dari kelompok 1 ini, dari kelompok 2 ini, ya, dari kelompok 3 ini. Oke, ayo kerjakan. Jangan ribut. Udah? Nah, dengar. Sebelum dikerjakan kan, ada video pengayaannya. Video pengayaan ini menonton dulu kita. Ya. Ayo, dengarkan. Jangan dulu langsung dikerjakan. Tonton dulu videonya. Ya, walaupun. Coba ya. Ayo. Hai teman-teman, hari ini Ipo telah datang dan belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Setelah menonton video itu, ada nggak pengalaman yang kamu dapatkan dari video itu? Ada nggak pengetahuan yang kamu dapatkan? Ada? Ada, oke. Sekarang kalau sudah ada, dikerjakan ya. Lembar kerja peserta didiknya ya. Ayo kerjakan. Nanti kan di kelompok berapa? Kelompok 2 baca dulu tujuan. Setelah melakukan kegiatan ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak bed. Nah, alat dan bahannya apa? Alat tulis. Langkah-langkahnya apa? Perhatikan 2 gambar. Oke, lanjut. Di kelompok 1 ada kendala. Hati-hati mengerjakannya ya. Nanti contohnya dibaca dulu. Jika kita amati, ada beberapa peristiwa penting dari pergerakan bola tersebut. Bola yang bermula-mula dia menjadi gerak. Pada peristiwa ini, bola dikatakan mengalami perubahan gerak, yaitu dari dia menjadi bergerak. Begitu juga nanti kesimpulan di sini. Berikan contoh gaya yang mempengaruhi gerak benda. Buat nanti dengan bagus ya. Oke. Di kelompok 3. Kelompok 3. Sini berbagi sama kawannya juga. Sama kawannya kan. Ini dulu. Ini sama. Ya. Perhati aja. Dibaca tuh. Baca dulu. Udah tahu kawannya kan. Kita mengisi apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini. Itu. Nanti yang menyimpulkan kawan-kawan itu harus tahu, ya. Oke. Di kelompok 4. Kelompok 4. Oke, diperhatikan lihat. Kelompok 4 dibaca dulu ini. Nanti kan, ini kan. Setelah melakukan tujuan kegiatan ini ya. Setelah melakukan kegiatan ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak band. Nah,
memberikan contoh nanti pelajar yang mempengaruhi benda. Sudah? Dari kelompok 1 kita tampilkan kelompok 1. Ayo. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kelompok kami dengan nama kelompok bulan atau kelompok 1 dan nama anggota kelompok Adinka, Venesia, Freya, Rezeki, dan Mikael. Gambar pertama, perhatikan dua gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan seorang pemain sedang melakukan tendangan bebas kemudian mengenai pemain lawan, akhirnya terjadi tendangan pojok. Gambar 2 yang menunjukkan. Ada pertanyaan? Ada. Pak. Ayo. Kelompok 2. Perhatikan kelompok 2. Nama kelompok dari kelompok 2 Angka Matahari, nama kelompok dan 3 dan juara dan Nara. Kelompok 4. Gambar 1 menunjukkan seorang pemain sedang melakukan tendangan bebas kemudian mengenai pemain lawan, akhirnya terjadi tendangan pojok. Gambar 2 yang menunjukkan seorang pemain mengambil tendangan pojok kemudian disambut kesimpulan di kandang tapi dengan ditangkap oleh penjaga. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Perhatikan kelompok 2. Jeremia, Wilona, Anggun, Mestika. Gambar 1 menunjukkan seorang pemain sedang melakukan tendangan bebas kemudian mengenai pemain lawan, akhirnya terjadi tendangan pojok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, kelompok 4. Teman-teman, selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari coba kalian menceritakan ulang perjalanan bola dari sebuah gambar tersebut. Pada gambar 1 terlihat seseorang menendang di tendangan bebas sehingga terjadi pemenang. Pada gambar 2 terjadi melanjutkan tendangan pojok sehingga bola itu dipukul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan? Ada? Enggak cukup? Ya. Apakah kalian senang? Nah, senang. Oke. Apakah yang kalian tidak suka dari pembelajaran ini? Ayo, apa yang tidak kalian suka dari pembelajaran ini? Siapa bisa menjawab? Oke, nanti ada bapak balikan nanti lembar refleksi ya. Lembar refleksi itu nanti diisi. Itu nanti menjadi pekerjaan rumah dan hasil dan juga apa? Teks. Teksnya itu yaitu teks penilaian pemahaman kalian ya, berupa soal ya. Soalnya nanti dikerjakan di rumah ya. Ya. Sekarang untuk memperkuat pemahamanmu nanti dipelajari lagi di rumah bukunya ya. Nanti kau belajar dengan bagus, kau jawab nanti soal-soalnya, kau isi lembar refleksinya ya. Oke? Cukup pembelajaran kita hari ini ya. Nanti jangan lupa dikerjakan di rumah ulang-ulang supaya menambah pemahamannya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdua dulu ayo. Berdua dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu telah memberkati kami, memberkati aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau pulang, berkatilah kami di perjalanan kami hingga sampai ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Oh, iya. Ayo. Ya.